يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacaan dalam sholat itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Banyak umat Islam berasal dari berbagai penjuru dunia dan tidak semua bisa berbahasa Arab. Sebagian orang pun berpikiran bahwa bacaan-bacaan sholat bisa menggunakan bahasa Indonesia. Menurutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti paham walaupun kita menggunakan bahasa apapun. Namun, apakah menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam sholat menimbulkan dosa? Bacaan seperti apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam sholat? Benarkah ada bacaan ketika dibaca bisa menyebabkan kita dapat dosa? Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat mengerjakan sholat ada bacaan-bacaan yang wajib kita baca, seperti surah Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ada juga bacaan sunnah seperti surah-surah pendek Al-Quran yang dibacakan di 2 rakaat pertama. Lalu bisakah kita menambahkan doa-doa pribadi yang sifatnya duniawi? Syekh Ali Jum'ah punya jawabannya. Beliau mengatakan, orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa asalkan tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, Imam Ibnu Hajar Fathul Bari saat menjelaskan sabda Nabi mengenai yang dibaca setelah tasyahud, kemudian orang itu dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya, dan orang itu pun berdoa memohon untuk kebaikan dunia boleh-boleh saja. Doa-doa yang bersifat duniawi, misalkan dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, atau meminta keturunan, itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqah Syarah Al-Muwatta. Beliau berkata, hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa ukhrawiyah ataupun duniawi. Banyak yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dengan kalimat syahadat, Ibnu Umar berkata, saya tambahkan bacaan wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surah-surah yang dibaca setelah surah Al-Fatihah. Dalam sholat selama ini, mungkin kita terbiasa membaca surah-surah pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat jarang membaca surah-surah yang pendek kecuali dalam perjalanan. Saat sholat subuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surah At-Takwir dan surah Al-Zalzalah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih membaca surah yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, lalu seseorang pergi ke perkampungan Baqi dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana.
Kemudian ia berwudu, lalu mendatangi jamaah sholat dan Rasulullah SAW masih berada pada rakaat pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Imam Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW memilih surah secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya yaitu At-Tibiyah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik hal tersebut. Karena itu sudah sepatutnya ketika kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat. Misalnya membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Imran, begitu seterusnya. Lalu bagaimanakah jika pada rakaat pertama kita membaca surah An-Nas? Imam An-Nawawi meriwayatkan bahwa sebagian ulama mengatakan setelah membaca surah An-Nas dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surah An-Nas di rakaat pertama kemudian malah membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua? Imam Nawawi menyatakan bahwa hal ini tidak dihukumi boleh, walaupun ada sebagian ulama yang juga membaca surah-surah secara tidak berurutan dalam sholat. Namun sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memerhatikan urutannya. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam sholat, sebab ada beberapa surah yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu. Misalnya sholat subuh pada hari Jumat disunahkan membaca surah As-Sajadah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua. Beda lagi ketika kita sedang mengajarkan anak menghafalkan surah-surah pendek. Boleh urutannya dimulai dari surah An-Nas dan berlanjut sampai di surah Ad-Duha. Cara tersebut memudahkan anak-anak untuk menghafal. Saat sholat berjamaah, imam akan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah-surah pendek yang dipilih. Bagaimanakah jika surah yang dibaca itu tidak kita hafal? Apa yang harus kita lakukan? Makmum tugasnya adalah mengikuti imam. Saat imam membaca salah satu surah dalam Al-Quran, setelah membaca surah Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun ada pengecualian ketika imam membaca surah At-Tin. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW ketika imam membaca ayat terakhir, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, saya menyaksikan hal itu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Kalau kita perhatikan, semua bacaan sholat itu berbahasa Arab, padahal tidak semua umat Islam fasih menggunakan bahasa Arab. Sebagai orang yang tinggal di Indonesia, bahasa Arab bukanlah bahasa kita, sedangkan bacaan sholat dan doa-doa semuanya menggunakan bahasa Arab. Bagaimana kalau kita belum menghafal bacaan sholat dalam bahasa Arab? Apakah boleh menggantinya dengan bahasa Indonesia? Dalam sholat, kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah SAW. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Membaca bacaan selain yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu tidak boleh. Berbicara atau melafalkan sesuatu di luar bacaan yang telah ditentukan bisa membatalkan ibadah itu. Hal ini berdasarkan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sedikit berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa jika seseorang mengeluarkan perkataan saat sholat, itu tidak membatalkan ibadah. Jika alasannya adalah lupa dan perkataan yang keluar pun hanya sedikit saja. Larangan berbicara saat sholat sebenarnya telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, para sahabat sedang melaksanakan sholat bersama Nabi SAW. Kemudian dua orang sahabat asik mengobrol. Karena kejadian itu turunlah ayat Al-Quran. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan keringanan perihal bacaan sholat yang berbahasa Arab, namun ada solusi yang ditawarkan. Dalam kitab Sunan Abu Daud
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara bagi orang-orang Arab terdahulu yang belum menghafal surah Al-Fatihah. Beliau bersabda, dan jika tidak bisa berbahasa Arab, hendaklah bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Ada ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar, misalnya cara berhaji, makanan yang diharamkan. Begitu juga dengan cara sholat. Hal ini untuk menjaga kemurnian sholat. Dalam melakukan sholat, semuanya harus dilakukan dengan bahasa Arab. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tawar-menawar dalam hal bacaan sholat, baik gerakan maupun bacaannya. Semua harus kita kerjakan sesuai petunjuk yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak boleh dikurangi ataupun ditambah. Kalau kalian, apakah pernah mendapati orang yang mengganti bacaan sholat yang berbahasa Arab menjadi bahasa Indonesia? Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah hanya ini yang bisa dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.